Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita hanturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Fauzia dengan NIM 311424015. Saya jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo. Sekarang saya semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang teknik berbicara persuasif, yaitu berbicara untuk membujuk, mempengaruhi, dan mengajak orang lain agar menerima gagasan atau melakukan tindakan tertentu. Keterampilan ini sangat penting dalam berbagai situasi seperti presentasi, pidato, promosi, debat, hingga kegiatan organisasi. Pengertian berbicara persuasif itu sendiri adalah berbicara persuasif adalah keterampilan yang menyampaikan pesan secara meyakinkan dengan memadukan logika, emosi, dan kredibilitas agar audiens mau menerima dan mendukung atau melakukan sesuatu sesuai tujuan pembicara. Intinya, cara berbicara yang mampu mempengaruhi pikiran dan tindakan pendengar atau audiens. Tujuan berbicara persuasif itu apa? Tujuan berbicara persuasif yaitu meyakinkan audiens tentang ide atau pendapat tertentu untuk mengubah sikap atau sudut pandang audiens, mengajak audiens melakukan suatu tindakan, misalnya mendukung program, membeli produk, atau mengikuti kegiatan. Kepercayaan antara pembicara dan pendengar. Karakteristik berbicara seperti apa? Yaitu bahasa jelas, singkat, dan kuat. Memiliki argumen dan bukti yang logis, menggunakan daya tarik emosional, misalnya, contoh, kasus, cerita, atau pengalaman, didukung melalui ekspresi, intonasi, dan bahasa tubuh yang meyakinkan. Juga memiliki ajakan atau seruan yang tegas di akhir. Berikutnya ada teknik berbicara persuasif. Masuk pada tekniknya yang pertama, membangun kredibilitas atau bisa kita sebut yaitu etos. Tunjukkan bahwa Anda menguasai materi, gunakan fakta, data, atau pengalaman pribadi. Tampilkan sikap percaya diri dan sopan. Contoh, gunakan intonasi yang stabil. Tatap kamera seperti menatap audiens. Berikut ada menggunakan logika atau logos. Susun argumen secara runtut dan logis, sertakan bukti kuat seperti data, riset, atau contoh nyata. Juga jelaskan hubungan sebab akibat. Seperti contoh, jika kita membuang sampah sembarangan, selokan akan tersumbat. Akibatnya banjir lebih mudah terjadi. Berikut yaitu mengajak dengan emosi atau kita sebut dengan patos. Ceritakan kisah nyata atau ilustrasi yang menyentuh dengan cara menggunakan kata-kata yang membangkitkan empati atau motivasi. Bangun kedekatan dengan audiens. Contohnya, bayangkan jika kita hidup di lingkungan yang bersih, anak-anak bisa bermain dengan aman tanpa penyakit. Jadi tidak perlu khawatir. Berikut yaitu gunakan struktur persuasif yang jelas. 1. Attention. Tarik perhatian audiens dengan menyatakan pernyataan, fakta, mengejutkan, atau cerita singkat. Berikut, jelaskan masalah yang harus diatasi seperti apa. Berikutnya, solusi. Tunjukkan solusi yang Anda tawarkan. Dengan begitu, teknik berpersuasif bisa dijalankan dengan benar. Dan yang terakhir, jelaskan manfaatnya atau benefit bagi audiens tersebut. Lalu kuasai teknik vokal,
intonasi naik turun untuk menekankan pentingnya bagian suatu kalimat yang disampaikan dengan cara artikulasi jelas dan tidak terlalu cepat, volume stabil dan sesuai suasana. Beri jeda setelah poin penting agar audiens dapat mencerna apa yang kita sampaikan. Berikutnya, gunakan bahasa tubuh, tatapan mata ke kamera atau untuk video. Gerakan tangan sewajarnya untuk menjelaskan poin-poin. Juga bahu yang tegap, jangan membungkuk. Senyum saat pembukaan, penutupan untuk menciptakan kesan yang ramah. Berikut kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan adalah teks persuasif yang mengatur bahasa digunakan untuk mempengaruhi dan mengajak pembaca. Kaidah ini ditandai dengan penggunaan kata ajakan, kata kerja mental, konjungsi sebab akibat, kalimat persuasif, serta istilah yang sesuai dengan topik, sehingga ajakan terasa logis, meyakinkan, dan tidak memaksa. Berikut langkah-langkah menganalisis teks persuasif. 1. Membaca teks untuk memahami topik yang dibahas. 2. Menentukan tujuan ajakan penulis kepada pembaca. 3. Mengidentifikasi struktur teks, isu, argumen, ajakan, dan penegasan. 4. Menentukan kaidah kebahasaan yang digunakan. 5. Menyimpulkan isi teks secara singkat. Juga ada contoh penerapan. Contoh kalimatnya yaitu, teman-teman, tahukah kalian bahwa 70% sampah plastik di kota kita tidak didaur ulang? Jika terus dibiarkan, dalam 5 tahun lingkungan bisa kehilangan ruang hijau karena dipenuhi tumpukan sampah. Namun, kita bisa mengubahnya mulai hari ini. Mari gunakan botol minum ulang, membawa tas belanja sendiri, dan membuang sampah pada tempatnya. Langkah kecil ini kita akan membuat perubahan besar bagi bumi dan generasi berikutnya. Itu merupakan salah satu contoh singkat penerapan teknik berbicara persuasif. Juga ada kesalahan yang harus dihindari. Berbicara terlalu cepat atau monoton, tidak menatap kamera atau audiens, menggunakan argumen yang lemah atau tidak relevan, terlalu banyak kata-kata berbelit tanpa inti. Juga tidak memberikan ajakan yang jelas di akhir. Terakhir, penutup penting dalam sebuah teknik berbicara persuasif. Berikan penjelasan yang berkesan agar berbekas pada audiens, membantu untuk mempertegas argumen yang telah disampaikan dalam sebuah teknik berbicara persuasif. Itulah materi tentang teknik berbicara persuasif yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu teman-teman tampil lebih percaya diri dan meyakinkan, dan juga efektif saat menyampaikan pesan. Ingat, berbicara persuasif adalah sebuah keterampilan yang dapat dilatih. Semakin sering berlatih, semakin kuat kemampuan mempengaruhi audiens. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih telah menyimak.